Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku yang berada di mana saja, tentu saja masih gabung dengan Belanda saya, akan tersaji di sini 10 istilah-istilah dari kata-kata Jawa. Mudah-mudahan sudah pada mempersiapkan diri di depan videonya masing-masing. Yang pertama, istilah wong meteng ojo nglangkai alu ngadeg. Ini bagaimana pengertiannya? Bahwasanya orang hamil itu sudah berat dan berat membawa anak yang ada di dalam kandungannya. Itu ada larangan atau waler dari orang-orang Jawa, jangan sampai melangkah di alat tumbuk padi yang sedang berdiri. Itu pengertiannya adalah ya, orang hamil itu jangan terlalu banyak gerak, lompat, melangkah batu dan sebagainya, sampai lompatnya terlalu tinggi, alat penumbuk padi yang sedang berdiri dilompatin, itu enggak boleh. Karena apa? Untuk menjaga janinnya. Yang pertama. Yang kedua, tumbak cucuan. Tumbak cucuan itu pengertiannya adalah seseorang yang punya hati jahat, pergi ke tempat A mencari berita yang benar ataupun yang salah, dibawa ke tempat B, yang salah disampaikan, lebih salah lagi yang benar disalahkan, alias bikin fitnah. Nanti kecari ke tempat orang lain lagi, diberikan kepada teman yang lain, begitu seterusnya. Jadi tumbak cucuan itu selalu bikin fitnah kepada seseorang yang lain. Kalau sudah menjadi masalah, orang tersebut akan lari dari kenyataan. Lagi istilah yang lain, lo kok janur gunung, itu pengertiannya seperti apa? Itu pengertiannya begini, kalau orang itu tidak pernah berkunjung ke tempat saudaranya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, memang tidak ada niat untuk bertemu dengan saudaranya. Kemudian kepada temannya juga begitu, tidak ada niat untuk bertemu. Ternyata pada suatu saat dia datang. Makanya dikatakan, lo kok janur gunung. Artinya aneh sekali, kamu kok datang ke sini, ada apa? Nah, ada apanya itu yang dipermasalahkan. Tapi yang penting kalau kita menanggapi orang tersebut ya dengan baik-baik aja. Yang jelas dia membutuhkan pertemuan dengan kita. Jadi suatu keanehan, lama nggak jumpa, pengen jumpa, itulah yang dinamakan lo kok janur gunung. Kemudian ada istilah lagi, nek ngobong sumur. Nah, kita perlu mengerti bahwasanya sumur itu sumber air. Sumber air kok disuruh membakar. Nah, siapa yang bisa membakar sumur? Pada airnya itu keluar terus. Kita taruh api sedikit pasti hancur karena ada air sumur tersebut. Makanya ini menunjukkan kesabaran orang yang difitnah atau orang yang akan dibakar, dikasih masalah-masalah supaya tidak kuat. Tapi kenyataannya yang punya sumur itu tadi adalah orang yang mentalnya kuat. Difitnah apapun dia tetap mampu menanggulangi. Itu istilah obong-obong sumur. Lagi jaringan borot. Nah, ini berlaku untuk orang yang sudah berumah tangga. Jaringan itu tempat menyimpan beras. Nah, semua kekayaan dari suami diberikan kepada istri untuk menjaganya kekayaan tersebut, termasuk beras dan sebagainya. Jangan sampai jaringan atau tempat beras tadi bocor. Nah, bocornya itu kemana? Ini yang jadi persoalan. Bisa ke keluarganya perempuan, bisa ke temannya, bisa ke tetangga dan sebagainya.
Yang jelas kepercayaan dari suami itu akan luntur karena jaringannya bocor. Maka jangan sampai terjadi kalau sudah suami istri tersebut harus menjaga kekayaan suami. Jangan sampai terjadi jaringan bocor. Lagi kembali kaya jambe sinigar. Artinya itu saudara kembar itu sama persis. Kalau tidak ada tanda-tanda yang jeli kita melihatnya, itu tidak akan kelihatan. Jadi misalnya wajahnya sama, jalannya sama, omongannya sama. Nah, kalau jambe itu disigar gitu kan sama antara sisi A dan sisi B. Tapi kenyataannya ada tanda lahir yang betul-betul membedakan. Misalnya ada tai lalat yang ada di ini paha bagian belakang, yang satu lagi ada tai lalat yang ada di bawah telinga. Itu pasti ada yang membedakan. Tapi kelihatan kalau kita nggak hafal betul, nggak kenal betul itu, itu dianggap sama. Terus lagi, wah, durung ono janur melengkung. Nah, itu artinya kalau orang itu masih berpacaran, dilanjut dengan pertunangan, tapi belum sampai ke pernikahan, itu masih banyak bahayanya. Kalau misalnya kasih tanda mata atau baru pertunangan, itu kadang-kadang ya disandra orang, direbut orang, diganggu orang, dan sebagainya. Makanya belum ada tanda janur melengkung. Ini masih membahayakan. Makanya harus lebih berhati-hati calon suami dan calon istri tersebut. Tapi kalau sudah melengkung dalam arti pernikahan, itu sudah harus tidak terganggu oleh siapapun. Itu artinya itu tadi, durung ono janur melengkung. Terus lagi ada istilah, wah, mongso jagat arep dienteri. Nah, ini pengertiannya adalah orang secara pribadi itu mempunyai niat yang besar untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan ilmu apa saja dimiliki sendiri. Sampai-sampai sudah mendapat 100%, minta 110%. Nah, 100% itu jagat semuanya itu sudah jadi milik kita, masih mempunyai niat untuk memberi emperan atau teras di jagat atau alam yang sudah ada ini. Nah, begitu. Jadi ya, untuk kita jangan sampai terjadi. Yang benar kita harus menerima pemberian dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini mungkin sudah sampai yang terakhir ini, Dagio kutu buku. Nah, ini kelihatannya lucu juga ini. Kutu atau tubo atau ya bakteri kok suruh bertempat tinggal di buku. Itu pengertiannya orang yang senang belajar, senang membaca, senang mempelajari segala sesuatu, artinya jadi milik dia. Jadi kutu, tapi kutunya buku, bukan kutu atau virus yang hal-hal negatif. Ya, mudah-mudahan perjumpaan kita di saat ini membawa berkah. Saudaraku yang jauh dari sini bisa mengambil, yang dekat kadang-kadang bisa kontak langsung. Aku butuh ini, oke. Pengen komen, terserah, silakan. Ya, mudah-mudahan perjumpaan singkat kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.